Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Samsul Bahri dalam program wawancara eksklusif bersama dengan tokoh Jambi. Kali ini kita akan berbincang bersama salah satu polisi yang ada di Jambi. Kita kenal Kapolri membawa satu tema untuk perbaikan di kepolisian, yaitu polisi presisi. Dan salah satu polisi yang ada di Jambi ini bisa menjadi inspiratif bagi kepolisian karena dikenal cukup dekat dengan masyarakat. Siapakah polisi itu? Kita bersama dengan Kapolsek Sungai Gelam, yaitu Ibda Yohanes Chandra. Kita ikuti kegiatan dari Pak Kapolsek. Oke, selamat siang Pak Kapolsek. Selamat siang, saya Izin, bersama Pak. Kapus Kebon 9. Nih, kita lagi ngapain di puskesmas ini, Pak? Ya, biasa kegiatan kita rutin hari-hari, kita menghimbau masyarakat dan melaksanakan vaksin di Puskesmas Kebon 9 dan RT-RT yang jauh kita datangi. Oke, Mungkin hari ini kita di sini. Oke, mungkin bila kita masuk ke dalam bagaimana Silakan. pelaksanaan vaksin di sini, Pak? Silakan, silakan. Baik, inilah salah satu dari kegiatan kita di kepolisian. Kita ikut memantau kegiatan vaksin didamping oleh Kapus Kebon 9 agar masyarakat merasa nyaman dan kita rutin melakukan pengecekan di masyarakat siapa yang belum divaksin. Artinya ini menjadi bagian daripada tugas kepolisian juga ini, berarti, Bang? Benar, benar. Ini salah satu dari perintah Bapak Kapolri dalam presisi untuk melayani masyarakat. Oke, mungkin kalau kita lihat kan ini sudah mungkin bisa dikatakan sedikit ini, Bang. Kalau capaian sendiri untuk pemantauan di Sungai Gelam seperti apa untuk vaksin ini, Bang? Untuk di Sungai Gelam sudah sekitar 69,4% kalau tidak salah. Untuk dosis 1, untuk dosis 2-nya 26, sudah 48,7%. Artinya capaian yang memang harus kita tingkatkan dari pihak kepolisian untuk membantu juga, berarti, Bang? Siap. Kita dari kepolisian siap membantu sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke RT-RT yang mana yang belum divaksin kita akan datang, kita hadir di situ. Kalau kita dari kepolisian kan tentu ada kendala-kendala di lapangan. Kalau kita melihat kendala sendiri, apa ini di vaksin ini, Pak? Kalau kita di Sungai Gelam, terus terang, kalau masalah vaksin kita tidak ada kendala. Cuma kita di sini sinyal susah dan untuk wilayah sangat jauh. Jadi putarannya dari daerah ke satu tempat ke satu tempat itu jauh jaraknya. Gitu Apa aja. yang sudah kita lakukan untuk mencapai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Sungai Gelam ini, Bang? Kita minta data dari RT-RT, Perkades, nanti datanya kita disimpan, kita ambil dengan Pak Kapus, kita akan datangi di mana tempat-tempat yang pencapaiannya rendah, gitu, dan tidak mau divaksin. Berarti ini adalah kegiatan bagian daripada kepolisian di Sungai Gelam, berarti, Bang? Siap, ya. Oke, jadi Tribuners ini menjadi bagian daripada amanat juga dari Kapolri terkait dengan polisi presisi, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama, apalagi dalam kondisi vaksin ini menjadi urgent untuk kita dalam kondisi sehat. Nah, ini kalau dari Kepala Puskesmas Kebon 9, kalau kita melihat kan vaksin kan menjadi tugas berat kita juga dari bidang kesehatan. Kalau kita melihat bagaimana bantuan daripada pihak kepolisian untuk saat ini? Untuk pelaksanaan vaksin sebenarnya ini sinergitas dari seluruh stakeholder yang ada, baik dari kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian dari perangkat-perangkat desa semua. Ini kita bekerja sama dalam hal pencapaian target yang akan dicapai. Nah, sampai dengan saat ini Puskesmas Kebon 9 ini kalau dalam pelaksanaannya kami memiliki 4 tim dalam setiap kegiatan. Jadi ada yang kegiatan di Puskesmas, kemudian ada kegiatan yang mobile turun ke desa-desa. Sampai dengan saat ini capaian wilayah kerja Puskesmas Kebon 9 yang terdiri dari 5 desa
itu 12.964 orang dosis 1 atau sekitar 78%. Kemudian kalau dosis 2 9.840. Ini merupakan kalau dilihat dari hasil capaiannya sudah cukup baik malah berarti, cukup Bang. baik. Artinya harus meskipun memang masih ada masyarakat kita yang belum divaksin. Ya, benar. Nah, kalau kita lihat keterlibatan kepolisian di dalam penanganan COVID dalam hal vaksin ini, seperti apa kita melihat kepolisian? Setiap saat kita koordinasi dengan Pak Kapolsek, di mana daerah-daerah yang memang hasil capaiannya masih rendah, nah, kemudian di situ kita melakukan vaksin di wilayah-wilayah desa. Artinya terbantukan dengan kehadiran dari pihak kepolisian. Terbantukan. Oke, dan itu memang harapan menjadi dari tugas kepolisian, arahan dari Kapolri untuk bagaimana polisi saat ini menjadi polisi presisi, artinya dekat dengan masyarakat, bisa membantu dan bisa bersinergitas dengan masyarakat dan semua pihak, sehingga adanya perlindungan baik dari segi apapun dari masyarakat terhadap polisi. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Samsul Bari dan tentunya bersama dengan Kapolsek Sungai Gelam, yaitu Ibda Yohanes Chandra, di mana tadi kita sudah mengikuti kegiatan beliau, itu melihat bagaimana situasi daripada pelaksanaan vaksin di Puskesmas Kebon 9 dan beberapa tempat lainnya. Kita ingin mengenal lebih dekat lagi orang yang sebenarnya sudah cukup dikenal oleh masyarakat, khususnya di Sungai Gelam. Mungkin Pak Kapolsek bisa sampaikan sebelum kita menjadi Kapolsek, kita di mana ini? Baik ya, Mas. Kita sebelum jadi Kapolsek, saya tahun 2018 dilantik menjadi perwira. Januari saya sudah mulai berdinas di Polres Muara Jambi di bagian humas. Humas itu saya berhubungan langsung dengan teman-teman media. Setelah 6 bulan, saya pindah ke Kanit Narkoba. Kanit Narkoba. Setelah Kanit Narkoba, saya pindah ke jadi Kanit Polsek Sakernan selama setahun. Setelah itu menjadi Kapus Subsektor Sungai Gelam selama 7 bulan. Dan sampai sekarang menjadi Kapolsek. Oke Bang, ini kan kalau kita flashback artinya kan ketika kita memutuskan untuk menjadi abdi negara kan artinya jiwa untuk bagaimana dekat dengan masyarakat, mengayomi masyarakat itu kan sudah muncul ini. Kalau kita memaknai sendiri seperti apa ini Bang? Jadi begini, kita dilahirkan menjadi polisi dan dari masyarakat kita jadi polisi dan nanti pun kembali kepada masyarakat. Setelah kita menjadi polisi, tekad kami adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Kurang dan lebih itu ke manusiawi lah ya, tapi kita sudah berbuat yang terbaik untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat merasa nyaman, merasa terlindungi dan terayomi, gitu. Artinya itu yang harus kita tanamkan sebagai jiwa abdi negara berarti Bang ya? Ya benar. Jadi kita abdi negara memang harus punya sifat melayani, melindungi dan mengayomi, bukan minta dilayani, gitu. Artinya itu Tribuners yang disampaikan oleh Pak Kapolsek, melayani bukan minta dilayani. Ya. Nah kalau terkait dengan posisi kita sebagai Kapolsek Sungai Gelam, artinya kan ini menjadi jabatan pertama berarti Bang sebagai Kapolsek, Ya, sebagai benar. Kapolsek. Apa yang kita sampaikan kepada arahan bawah-bawahan kita ini Bang? Baik, saya selalu mengarahkan kepada anggota-anggota saya, kita hidup di kepolisian ini, polisi memang tidak memberikan kita kekayaan, tetapi polisi itu memberikan kita kehidupan, memberi makan untuk anak istri kita. Jadi berbuatlah terbaik dan menjadi barokah untuk ke depan untuk keluarga kita. Itu kita sampaikan ke bawahan waktu itu. Benar. Berarti cukup atensi besar lah kepada bawahan kita untuk bagaimana tetap sebagai abdi negara tadi balik Bang ya. Ya. Jiwa-jiwa untuk mengayomi masyarakat itu tetap kita tumbuhkan. Benar, Karena nantinya pun juga kita akan kembali ke masyarakat. benar, benar. Ini kan kalau atensi daripada Kapolri ada tema itu polisi presisi. Ya. Nah kalau kita melaksanakan daripada atensi tersebut seperti apa ini Bang? Baik, kita menyikapinya begini, Mas. Kita menyikapinya dengan presisi ini adalah anggota-anggota jangan alergi dengan kritikan, jangan alergi dengan masukan dari orang-orang lain yang bersifat membangun kepolisian, bersifat yang positif lah membangun.
kita memang perlu dari masukan-masukan dari luar untuk membangun polisi ini untuk lebih baik ke depannya. Artinya itu yang kita realisasikan berarti. Benar. Nah, kalau untuk sejauh ini kan presisi ini muncul karena melihat sebelum-sebelumnya ada banyak tanda kutip sisi buruk yang dimunculkan dari oknum, kalau kita bicarakan oknum. Nah, kalau kita bicara oknum untuk di komandan sebagai Kapolsek, apa yang kita sampaikan untuk jangan tanda kutip main lah nih kepada bawahan kita nih? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan, memang kepolisian ini tidak bisa memberikan kita kekayaan, tapi dia memberikan kehidupan. Jadi intinya kita kepolisian ini kan tidak selama-lamanya menjadi polisi. Kita bakal pensiun. Betul. Dan di luar sana juga banyak orang yang pengen jadi seperti kita. Di situ banyak ormas, banyak LSM yang pengen bajunya seperti atribut TNI Polri gitu loh. Jadi kita sudah jadi polisi, ya sayangilah baju kita. Karena kita juga butuh polisi, bukan polisi yang butuh kita, gitulah. Kita yang butuh karena untuk makan-makan kita, keluarga kita gitu. Artinya jangan sampai menyalahgunakan atribut yang diberikan. Wewenang kita, benar. Oke, ini mungkin kalau kita bicara kehidupan ini kemudian artinya kan ada dukungan dari semua pihak. Nah, kalau kita melihat ini, mungkin panutan kita siapa sebenarnya, Dan? Panutan kita di kepolisian. Kepolisian. Kalau kami Pak Hugeng lah mungkin ya, Pak Hugeng, karena Pak Hugeng dulu kan orangnya sangat sederhana dan humanis kepada masyarakat. Untuk sekarang ini mungkin Pak Kapolri kita lah, Pak Sigit, yang mau menerima masukan, mau menerima ya masukan dari luar lah Pak, gitu, gitu Mas. Mungkin ini kemudian terakhir, mungkin kemudian bagaimana ke depan harapan kita, karena di saat ini kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang menimbulkan sisi buruk daripada citra kepolisian ini, Komandan. Mungkin bisa kita sampaikan bahwa sebenarnya polisi ini seperti apa nih, Komandan? Karena kalau kita lihat kan bahkan muncul tagar ini, tidak percaya dengan polisi. Nah, mungkin kalau kita sebagai polisi menyampaikannya seperti apa nih, Komandan? Seperti yang saya bicarakan tadi, kita kepolisian ini kan makhluk biasa yang tidak luput dari kekurangan, dan memang dimanapun tempat kita tetap ada namanya oknum, ya kan, ada oknum. Dan tidak semua polisi seperti itu, saya tekankan, tidak semua polisi itu seperti itu. Saya minta juga dari rekan-rekan media itu bersifat yang inilah netral. Ketika ada yang positif tolong juga diinikan, jangan yang negatif saja. Kasihanlah pimpinan kita udah capek-capek, anggota kita di lapangan udah capek-capek. Ketika vaksin aja kita harus turun jalan kaki, jembatan putus kita harus jalan berkilo-kilo untuk angkat vaksin supaya membantu, ya demi membantu masyarakat. Jadi ada hal-hal negatif yang kecil-kecil, saya harap yang positifnya tolong diinikan juga begitu, biar netral gitu kan. Kita berpikirnya seperti itu. Mungkin harapan terakhir, harapan kita kepada mungkin sesama beratribut kepolisian ini, Komandan, terus juga kepada masyarakat, mungkin bisa sampaikan, Komandan. Ya, kita dengan masyarakat kita akan sinergitas. Kami polisi ini adalah melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya, masyarakat jangan takutlah untuk bergaul dengan kami. Polsek ini adalah rumah masyarakat. Jadi silakan siapa saja yang mau ada keluhan, mau ini, mampir aja ke polsek gitu. Oke, artinya tadi kalau oknum itu mungkin bisa katakan ya banyak lah mungkin komandannya, tapi sisi baik daripada kinerja kepolisian itu juga banyak yang harus diingat dan diangkat, komandannya. Oke, Tribuners, tadi perbincangan singkat sebetulnya bersama dengan Kapolsek Sungai Gelam. Mungkin Komandan, terima kasih atas waktunya, Komandan, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti kegiatan tadi, dan tetap menjadi polisi presisi, Komandan. Amin, terima kasih Mas. Oke, siap. Demikian Tribuners, perbincangan kita bersama dengan Kapolsek Sungai Gelam. Nantikan program-program lainnya bersama dengan Tribun Jambi. Demikian saya Samsul Bahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.